Halo, what's up guys? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel di channel analisa teknikal Smart Money Concept. Hari ini hari Selasa tanggal 4 Juni 2024. Oke, kita langsung saja mulai dari time frame daily. Nah, untuk time frame daily kemarin itu ada candle bullish ya. Dia close di atas open dari candle daily bearish sebelumnya. Kemudian ini masih belum bisa keluar dari, sekali lagi masih dalam posisi sideways ya. Kalau saya lihat masih belum bisa keluar dari candle bearish momentum engulfing yang di hari Kamis minggu sebelumnya. Oke, untuk daily-nya masih saya lihat ini masih terlihat breakdown ya, dan ini area retest nih kalau saya lihatnya. Oke, kemudian turun ke 4 jam. Di 4 jam ini kemarin kan kita tandain sebagai breakout structure. Breakout structure. Kemudian ini high valid juga, low valid juga. Di sini inducement. Oke. Inducement artinya high di atas ini valid ya. Kita hapus dulu. Nah, area untuk saat ini itu di area demand order block di 4 jam. Kemarin tadi sudah ada tolakan kemarin tuh, yang hari Senin itu kan kita profit tuh ya. Hari Jumat profit, kemudian hari Senin kemarin saya nge-buy juga tuh, ada konfirmasi entry di M15 kalau nggak salah tuh. Ini sekali lagi ada reaksi masuk di area demand order block H4, dan ini tuh masih di area optimum trade entry untuk 4 jam ya. Nah, optimum trade entry ada reaksi sampai sini. Ini kan juga 4 jam itu berturut-turut 1, 2, 3, 4 candle itu bullish momentum. Oke, kalau saya lihat ini masih dalam 4 jam. Jadi kalau secara wave nya 1, 2, 3 harusnya begini. Ini masih, nah seperti ini yang tanda-tanda ada naik ya. Ini falling wedge, jadi masih ada kemungkinan untuk naik sampai nutup area fair value gap di sini, imbalance. Ini imbalance kan, imbalance. Lalu di sini coba kita balikan daily. Nah, di daily ini order blocknya, order block daily. Nah, ini order block daily. Tuh biar kelihatan. Ya, ini secara teknikal wave, secara elite wave itu masih akan menyelesaikan wave keempat dan kelimanya. Misalkan 1, ini kan tidak lebih rendah kan, masih sweep, jadi saya langsung ke sini. 2, 3, 4, 5. Nah, 1, 2, 3, 4, 5. Ya, ini wave keempat. Ini sisa sekali lagi wave untuk turun. Ini kan kalau di dalam ini kan internal, jadi ini ABC ya, ABC. Nah, ABC 1, 2, 3. Nah, kalau ini terjadi, misalkan dia reject lagi, akan menguji level imbalance atau order block daily. Ini kan biasanya pattern-pattern seperti ini kan ada
peluang untuk momentum ke atas ya. Jadi break trendline dia akan naik ke atas. Posisi saat ini saya ambil posisi sell ya. Alasannya di sini. Alasannya di order block di time frame 1 jam. Nah, kemarin kan yang kita profit 316 pip itu ini di sini nih. Sekitar sini nih kemarin tuh. Nah, itu ambil profit kemarin selling itu sampai sini sekitar 300 lebih pips. Nah, nanti ada link di deskripsi ya untuk hari Jumatnya saya analisa, saya kasih apa namanya review harian di hari Jumat. Nanti ada di pojok kanan atas. Lalu kita urutin dulu ya. Ini kalau di H1 itu kan change of character. Change of character di atas. Ini loh. Nah, ini change of character dia yang di bullish terakhir. Ini kan break of structure. Bos, kemudian di break jadi change of character. Nah, ini ayo kita lihat di zoom ya. Nah, di H1 ini turun. Oke. Turun bikin lower low, kemudian ini ngambil high-nya, kemudian turun ngambil high. Jadi gini, kalau pullback-nya ya. Ini pullback bukan swing. Pullback-nya itu gini. Turun. Ini di atasnya ngambil, masih atasnya lagi. Jadi kita rangkum ke sini. Kemudian turun, ini kan bikin lower low, kemudian naik. Artinya di H1 di sini sudah ambil inducement. Inducement lalu di sini low valid. Nah, gitu. Urut-urutannya begitu. Lalu sudah ambil inducement dan ini di break. Tipis banget breaknya. Nah, kelihatan nggak? Ya, tuh break of structure tipis. Tipis. Ini jadi bos di H1 ya. Nah, acuannya dari sini. Artinya yang di atas ini kan menjadi high valid ya, dan di break. Kita urutin lagi. Ini sebenarnya juga udah ambil inducement nih ya. Satu. Nih. Ini di sini tuh ada ambil inducement. Kecil. Nah, tapi ini kan artinya kalau udah ambil inducement dia kan udah valid. Ini kayaknya yang bulan kemarin itu kan model kayak gini juga nih. Nah, ini belum menjadi break of structure, masih sweep liquidity. Masih sweep. Nah, ini harus hati-hati ya teman-teman. Sweep gini tuh ngeri gitu. Tapi ya nggak apa-apa, kita kan sudah hitung ya resikonya berapa gitu. Di sini tuh kita baca sebagai supply. Oke, lalu saya turun time frame. Ini kan artinya apa? Masih biasnya masih downtrend, walaupun di dalam daily-nya tadi kan masih inside bar, belum keluar dari bawahnya, juga masih sweep aja, belum break body candle. Terus atas juga belum break. Jadi masih ada kemungkinan break atas maupun bawah. Tapi secara H1 ini tuh terjadi break of structure. Di bawah valid tapi belum bisa break body, dan ini masih sweep liquidity. Kita pindah ke sini. Bentar ya. Ini belum juga dia. Belum, masih sweep juga nih. Belum masih sweep. Masih sweep liquidity. Dan kemarin pagi itu saya ngebuy di sini deh.
ngebayar di sini karena apa? Di time frame M15 itu kan di sini ada inducement, artinya di bawah valid. Saya pikir akan naik ke atas nih menuju area fair value gap sini dan order block saya kena SL, ternyata turun kena SL, terus saya open posisi lagi gitu. Open posisi ya sampai sini semalam tuh dapat lah. Terus saya pasang posisi sell itu. Nah, ini kan posisi seperti ini kan dia udah ada inducement juga nih. Kayak gini saya ambil. Oke. Jadi area-area sini adalah area-area yang bagus ya untuk melanjutkan downtrendnya. Cuman ya bisa mungkin juga gagal, tapi ya nggak apa-apa. Kita coba tarik trendline. Nah, ini tadi yang saya baca sebagai falling wedge. Ya, mudah-mudahan ada, tapi ini udah supply-nya udah nggak fresh lagi sebenarnya. Ini cuma ngandelin di time frame kecil nih. Coba kita turun lagi. Time frame kecilnya itu, nah, saya open posisi itu di sini 50-an di 2350. Ya mudah-mudahan setup ini berhasil ya sampai targetnya di sini ya. Ini ngambil 1/1 karena kan untuk stop lossnya kan di atas ini. Kalau misalkan ini jebol ya udah bablas. Ini kan diharapkan ke demand atau SND yang di bawah ini atau order block, atau bisa break of structure ngevalidin yang tadi tuh kan masih sweep belum menjadi break of structure. Nah, ini kan saya analisa tuh jam 2 ya. Kalau true day opennya itu untuk 00-nya di US itu kan jam segini, jam 11. Nah, ini true day open. Nah, ini begitu open 00-nya US, dia langsung kencang naik nih. Nah, ini bikin sudah swing kan. Ini juga, ini berarti kita tandain sebagai midnight opennya. Jadi waktu segini Amerika itu jam 00 tuh di sini. Ini sudah swing. Ini sebenarnya ini ICT ya, tapi nggak apa-apa, kita coba kombinasikan sama SMC. Kalau SMC kan pure market structure-nya, ada break of structure, ada apa namanya, change of character. Kalau di ICT itu kan dia menghitung waktu, jadi antara waktu dan perubahan market structure shift gitu. Yang bilang market structure shift itu apa sih? Change of character. Saya pikir itu beda ya, beda nama tapi juga beda fungsi sebenarnya. Tapi ya ada mirip-miripnya karena kan yang nemuin juga, yang penemunya juga Michael juga, orang ICT itu. Jadi tapi kalau saya ICT bukan untuk setup, saya melihatnya untuk arah harganya dulu. Jadi dia mau kemana nih sudah swingnya. Kalau di atas ini berarti kan kita coba ada change of character, nyari sell gitu. Ini udah ngambil liquidity. Ini MSS. Nah, oke. Jadi jangan dibully ya. Kok sekarang jadi ICT? Enggak, ini masih SMC, tapi ini saya juga belajar ICT, jadi artinya masih ada korelasinya, jadi masih sejalan kok. Walaupun kalau secara ICT saya akui lebih rumit ya, lebih tricky dan beda cara pandang market itu sedikit berbeda. Jadi kalau misalkan saya cocok ya saya akan pakai, kalau enggak ya kadang-kadang agak sedikit bertolak belakang karena identifikasinya itu sudut pandangnya beda gitu. Kalau di market structure itu kan ya udah high valid, low valid, ada inducement, ada break of structure. Artinya kalau bikin break of structure itu kan ada sinyal melanjutkan tren ya. Kalau misalkan ada change of character itu adalah sinyal untuk pembalikan arah atau reversal. Ini jadi saya pasang tadi di berapa tadi ya? Mana tadi? Nah, sini, di sini
pasang order block. Sorry, apa ya? Iya di sini order block terakhir, floating sedikit terus turun. Ini kan optimum trade entry nih antara 0,618 sampai 0,786. Ini kan di tengah-tengah itu kan 0,7 lah. Itu kan optimum trade entry. Jadi ini area-area bagus yang untuk kita masuk untuk nge-sell ya, untuk kita harapkan downtrend gitu. Nah nanti itu kan newsnya jam 9 itu previousnya job opening itu kan previousnya 8,488, lalu forecastnya 8,3. Ini kalau seperti ini atau lebih kecil dari, bahkan lebih kecil dari forecast, maka USD ini akan mengalami penurunan. Tapi ya kita coba pegangan ke market structure aja ya. Contohnya kemarin ada dua fundamental high impact tuh. Yang pertama itu good news USD, ternyata nggak ada efek, cuma dikit doang. Setelah itu keluar bad news, akhirnya si gold ini naik kencang. Ya ini kita harapkan turun sampai sini, mungkin sampai malam ya. Mudah-mudahan kan nggak ada yang nggak mungkin sampai sini, atau break of structure baru dia bikin ini kan menyelesaikan wave kelimanya tadi ya. Kalau kita urut-urutin ceritanya elite wave-nya, wave kelima akhirnya dia akan naik ke atas gitu, naik ke atas ke area fair value gap di ini masih belum ketutup nih kan, di 2405 sampai 2391-an. Itu imbalance-nya fair value gap. Apakah bisa sampai sana, Bang? Ya sangat besar kemungkinan ketika ini membuat chart pattern-nya falling wedge. Ya biasanya dia akan, harga itu kecenderungan akan break dan ke atas. Nah, ini sampai area sini under block. Kita tuh reaksinya seperti apa? Ini kan nanti di sini tuh area NFP nanti itu hari Jumat itu. Ya kita kalau NFP saya sih kemungkinan akan cari sell ya, sell momentum, sell stop lah, atau enggak kalau misalkan kita open posisi dari pagi ya siap-siap floating dulu gitu. Tapi untuk minggu ini high impact semua ya, tiap hari itu nggak ada jeda. Jadi hari Senin kemarin juga udah ada news, hari Selasa news, Rabu news juga, besok sama Jumat itu news high impact. Oke. Ini gambar saya terlalu banyak, saya hapus dulu deh biar enak dipandang. Ini terus di open. Oh ya, jangan lupa subscribe ya teman-teman untuk tetap mendukung channel kami, kemudian like, komen, dan share ke semua sosial media teman-teman, kemudian nyalakan loncengnya biar selalu mendapatkan update terbaru video dari kami. Oke, dan tak lupa nanti saya kasih link di deskripsi ya, channel Telegram yang free, lalu kami ada mentorshipnya kelas SMC. Itu tinggal klik aja di link deskripsi, kemudian ada VIP signal juga ada di link ya deskripsinya. Silahkan teman-teman kalau emang tertarik dengan untuk kami di VIP masuk ke link tersebut ya. Oke, mungkin itu aja untuk hari ini. Saya masih mencari, ini saya masih hold posisi sell 100 pips ya, kalau misalkan kita hitung tuh sekitar 20, hampir 70 pip ya, 70 pip ya, 70-an pips ya. Kalau misalkan mau nahan sampai 100, atau ini kalau misalkan kita target dirinya 50 pip ya cukup sih. Tapi kan ya mudah-mudahan sampai sini lah. Ada gap juga, ada demand di M15 ya, sampai nanti US Open marketnya nanti kita cari reaksi lagi untuk ngebuy gitu ya. Jadi harga itu pasti akan selalu bergerak dari external liquidity ke internal liquidity, dari external structure menuju internal structure. Oke, mungkin itu aja video analisa harian XAU/USD hari ini, hari Selasa tanggal 4 Juni 2024. Mohon maaf apabila ada kesalahan.
Dan terima kasih sudah menonton sampai selesai, and see you in the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.